Pertidaksamaan nilai mutlak, video ketiga, ini melanjutkan ya. Ciri khasnya adalah ada dua nilai mutlak. Ini ciri khasnya. Kalau yang video sebelumnya, satu nilai mutlak, tapi ada variabel X bukan dalam nilai mutlak. Sekarang ada dua nilai mutlak. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Kemudian ada bentuk pengurangan nilai mutlak juga demikian. Dan seperti ini. Baik, ini masuk kepada tipe ketiga ya, di mana ada dua nilai mutlak. Lebih kecil dulu. Nah, secara prinsip pengerjaannya menggunakan pengkuadratan. Cuman kelas 10 kalian belum belajar tentang kuadrat, sehingga kita menggunakan konsep yang sederhana saja. Kalau begini, nilai mutlak A lebih kecil dari mutlak B, maka ada satu sifat penyederhanaan dari bentuk kuadrat, yaitu jumlahkan saja dan kurangkan saja. Sangat gampang. A ditambah B, lalu A dikurangi B. Begitu. Ini sebetulnya dari rumus kuadrat ya, cuman kelas 10 belum belajar ke kuadrat. Baik, ini yang pertama, ini yang kedua. Kita jumlahkan saja. 2x plus 1 dijumlahkan dengan x min 3. Hanya begitu. Kemudian yang kedua adalah dikurangi. 2x plus 1 dikurangi x min 3. Ya, kita bisa sederhanakan. 2x plus 1 hilangkan tanda kurungnya. Ini juga hilangkan tanda kurungnya. Karena positif berarti tidak ngaruh. Tidak ada perubahan maksudnya. Yang ini juga bisa otomatis hilang tanda kurungnya. Yang ini menghilangkan tanda kurung karena ada tanda negatif di pengurangan maksudnya. Berarti harus kalikan. Min dikali X, min X. Min dikali min, plus. Begitu. 2X dengan X bisa kita gabung menjadi 3X. 1 dengan negatif 3 bisa kita gabung menjadi negatif 2. Kemudian untuk kotak yang ini, 2X dengan negatif X digabung tinggal X saja. Lalu 1 dengan 3 digabung jadi 4. Sehingga kita mendapatkan nilai seperti ini. Hasil akhir seperti ini, bentuk seperti ini. Lanjutnya bagaimana? Lanjutnya kita buat titik pembuat 0. Ya, titik pembuat 0. Nanti kalian akan lebih paham lagi ketika belajar persamaan kuadrat. Ya, intinya di sini 3x min 2 dan x plus 4 lebih kecil dari 0. Kita patokan aja dulu. Kalau sama dengan 0 bagaimana? Begitu. 3x min 2 yang ini kalau sama dengan 0, tinggal min 2-nya tarik ke sana jadi positif 2, kemudian 3 tarik ke bawah jadi 2/3. Ini yang membuat 0. Ya. Kemudian, atau lalu kita olah yang ini, x plus 4 sama dengan 0. Kalau kita misalkan sama dengan 0, ini kan patokannya 0, kita jadikan 0. X sama dengan min 4. 4-nya tarik ke sini. Sehingga kita dapat 2 titik ini. Ini membuat 0. Nah, dalam garis bilangan, negatif 4 ada di kiri, 2/3 ada di kanannya. Karena positif pasti lebih kanan daripada bilangan negatif. Ini yang membuat 0. Tapi yang ditanyakan adalah yang kurang dari 0. Kita harus lacak. Ini minimal kita ada patokan. Baik. Caranya bagaimana? Caranya kita masukkan bilangan yang ada dimanapun. Cuman bilangan mana yang paling gampang? Yaitu angka 0. Angka 0 ada di mana? Angka 0 ada di sini. Antara negatif dan positif kan ada 0 ya. Ini negatif 4 di sini. Geser negatif 3, negatif 2, negatif 1. 0 ada di sini. Nah, tinggal masukkan aja dalam bentuk ini. Ya, sebelum kalimat ini. 3x min 2. Kalau ganti x-nya dengan 0 berarti 0 dikurangi 2. Yang ini menjadi min 2. Dikalikan 0 tambah 4, 4. Begitu. Sehingga min 2 kali 4, min 8. Sehingga ketika 0 di sini hasilnya adalah min 8. Berarti negatif. Itu enaknya kita menggunakan patokan. Kita cukup masukkan 1 saja. Kalau dapat negatif berarti dia bernilai negatif sampai kapan? Sampai patokan. Setelah patokan langsung berubah tanda menjadi positif.
Nilai negatif sampai mana? Sampai patokan. Semuanya negatif sampai mana? Sampai patokan. Setelah patokan dia akan berubah tanda. Sehingga plus, min, plus. Ya, itu salah satu cara menentukan plus, min, plusnya. Kalau ragu atau tidak percaya, silakan saja. Misalkan di sini ada angka 10, masukkan ke sini. 30 dikurangi 2, itu positif ya, 28. Lalu 10 tambah 4, 14. Positif dikali positif, pasti positif. Berapapun di sini pasti positif. Begitu. Jadi kembali yang paling mudah adalah cek aja 0. Angka 0 ada di mana? Ada di sini. Masukkan, ganti X-nya dengan 0, min 2, dan 4. Dikalikan jadi negatif. Berarti teman-temannya pasti negatif. Begitu. Ya. Oke. Kemudian lanjut. Yang ditanyakan adalah lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil artinya negatif. Ya, berarti di sini tempatnya. Ditanyakan lebih kecil, ditanyakan lebih kecil, ditanyakan lebih kecil. Berarti kita nyari yang lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 artinya negatif. Berarti yang kita bidik adalah daerah ini. Begitu. Ya, itu jawabannya. Kita tuliskan dalam bentuk matematika. Berarti jawabannya itu ada di sini. Jawabannya adalah X. X itu diantara negatif 4 dan 2/3, berarti negatif 4 kita tulis, 2/3 juga kita tulis. X itu diantaranya, tinggal bubuhkan tanda kurang, tanda kurang. Hanya begitu saja, kemudian tuliskan demikian. Itu jawaban lengkapnya. Contoh 2. Nah, di sini ada lebih kecil sama dengan. Prinsipnya sama, hanya tandanya saja. Kalau contoh 1 lebih kecil, sekarang lebih kecil sama dengan. Baik, 3X min 2 dibagi X plus 1 dalam nilai mutlak kurang dari sama dengan 1 dengan X kurang dari min 1. Ini apa? Ini disebut dengan syarat. Ya. Syarat. Syarat apa? Syarat supaya yang di bawah tidak 0. Dalam matematik kapanpun, dalam pokok bahasan apapun, itu di bawah kalau pecahan tidak boleh 0. Kalau min 1 dimasukkan, min 1 tambah 1, 0. Ya. Jadi jangan bingung di sini, ini perintah soal. Hanya untuk memastikan bahwa ini tidak boleh 0. Kita fokus ke sini saja. Baik. Nah, 3X min 2 dibagi X plus 1, nilai mutlak ini milik berdua. Milik 3X min 2 dan milik X plus 1. Sehingga X plus 1 sebetulnya bisa dikali silang ke sana. Ya, X plus 1 dikali 1 yaitu X plus 1. Kalau di sini 2, berarti tinggal X plus 1 kali 2. Berarti 2X plus 2. Kalau di sini angka 3, berarti 3X plus 3. Dalam tanda mutlaknya. Ya. Nah, setelah diubah begini, ternyata soal yang seolah-olah kompleks, ternyata mirip saja dengan contoh 1. Yuk. Punya sifat tadi apa? Jumlahkan dan kurangkan. Begitu. Jumlahkan sekarang. 3X min 2 dijumlahkan dengan X plus 1. Yang kedua, 3X min 2 dikurangi X plus 1. Sederhanakan, bongkar. Begitu, bongkar tanda kurungnya. Karena di depan tidak ada negatif, berarti langsung bisa hilang tanda kurung. Ini juga bukan negatif, berarti langsung bisa hilang. Di sini 3X min 2 langsung. Karena ada negatif di depan ini, maka dikalikan dulu negatif X, negatif 1. Gabungkan 3X dengan X jadi 4X. Min 2 dengan 1 jadi min 1. Di sini 3X dengan min X jadi 2X. Min 2 dengan min 1 jadi min 3. Ya. Tandanya lebih kecil sama dengan. Semuanya tandanya lebih kecil sama dengan. Tapi kita mencari patokan dulu aja. Nah, patokan pembuat 0. 4X min 1 sama dengan 0. Berarti 1-nya pindah ke sana. 4-nya tarik ke bawah. Jadi kita mendapatkan 1/4. Sekarang yang ini. Atau 2X min 3 sama dengan 0. Sehingga 3/2. Tarik ke sana jadi 3, tarik ke bawah jadi 2. Kita mendapatkan patokan 1/4 dan 3/2. Ya. 1/4 itu 0,25 ya, 1/4. 3/2 itu 1,5. Berarti ini ada di kiri, ini ada di kanan. Begitu. Itu patokan yang membuat 0. Kalau kalian perhatikan, contoh 1, ini lingkarannya tidak diarsir. Berupa cincin.
Kalau ini diarsir, ini ciri khas dari sama dengan. Artinya 1/4 pun masuk ke dalam penyelesaian. Kalau tadi cincin tidak diarsir berarti 1/4 tidak masuk. Ya, intinya begitu. Kalau yang sama dengan ciri khasnya adalah bulatan penuh. Yuk, kita cek sekarang pilih apa tadi? Pilih angka 0. Angka 0 ada di mana? Di 1, di 2, atau di 3? Angka 0 pasti ada di 1. Ini kan 1/4 ya. 1/4 pasti 0, min 1, min 2. Ini 1/4, di sini ada angka 1, angka 1,3, dan seterusnya. 0 itu ada di sini. Baik. Selain 0 ada di sini, kita lihat syarat di sini. Syaratnya kan tidak boleh min 1, berarti min 1 langsung dikasih bulat. Nah, di sini bulat cincin di sini. Bulat cincin. Kalau tadi bulat penuh artinya 1/4 masuk. Kalau ini tandanya min 1 tidak boleh masuk. Itu arti dari tidak diarsir, tidak bulat penuh. Baik, kita masukkan angka 0 di sini. Ketika kita pilih angka 0 dan masukkan ke sini, ini jadi 0. 4 kali 0 kan 0. 0 dikurangi 1, min 1. 0 dikurangi 3, min 3. Ketika dikalikan, karena ini operasi perkalian ya, min 1 dikali min 3, min dikali min, plus. Berarti di sini semuanya plus. Di sini semuanya plus. Karena kita cek 1 aja, langsung plus semua. Begitu. Kalau nggak percaya, silakan cek angka-angka yang lain. Hasilnya pasti positif. Sampai kapan? Sampai nyentuh patokan. Setelah itu langsung dia berubah tanda jadi negatif. Sampai kapan? Sampai patokan. Setelah itu dia berubah tanda jadi positif lagi. Begitu. Itu caranya. Salah satu cara ya. Ada beberapa cara. Udah seperti itu, kita akan mencari apa tadi soal itu? Mencari yang lebih kecil sama dengan. Lebih kecil artinya apa? Artinya cari yang negatif. Ada di situ. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ada di sini. Di antara angka 1/4 dan angka 3/2. Persis mirip dengan contoh 1. Hanya saja tandanya ini pakai sama dengan. Lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Karena dibatasi yang ini, maka tinggal ditambahkan saja sebetulnya X tidak sama dengan min 1. Namun, karena X tidak sama dengan min 1 memang tidak ada di sini, berarti cukup sampai di sini. Ya. Nanti di contoh yang lain, ada pembatasan dan dia masuk ke daerah sini. Di contoh setelah ini. Kalau demikian, kalau begini maksudnya, kalau begini, maka cukup. X diapit oleh 1/4 dan 3/2. Tandanya, ingat kalau soal sama dengan, maka tandanya pun jadi sama dengan. Contoh ketiga, kita simak yang mengandung lebih besar. Ciri khasnya ada 2 nilai mutlak. Ini yang akan kita bahas. Prinsipnya sama saja dengan tadi, jumlahkan dan kurangi. Jumlahkan 4X plus 1 dengan X min 2. Lalu jumlahkan 4X plus 1 dikurangi X min 2. Oke, kita bongkar. Kalau ada positif, tidak negatif, berarti tidak ada perubahan. Langsung bisa hilang tanda kurungnya. Yang ini hilang tanda kurungnya karena tidak ada negatif di sini. Di sini menghilangkan tanda kurung, ada negatif berarti dikalikan. Min X plus 2. Begitu. Gabungkan 4X dengan X, 5X. 1 dengan min 2, min 1. 4X dengan min X berarti 3X. 1 dengan 2 berarti 3. Begitu. Kemudian, kita bikin patokan 5X min 1 sama dengan 0, berarti 5X sama dengan 1, tarik X 1/5. Atau yang ini pun sama, 3X tambah 3 sama dengan 0, tarik ke sana min 3, min 3/3 adalah negatif 1. Kita mendapatkan patokan dua nilai ini, min 1 di sana, 1/5 di situ. Karena negatif pasti lebih kiri dibandingkan positif. Begitu. Yuk kita cek lagi, bilangan mana yang akan kita cek? Pilih aja 0. 0 itu pasti di sini. Kalau di sini kan min 1, min 2, min 3, min 4, nggak ada 0 sini. Min 1, 0 ada di sini. Ya. Masukkan angka 0 ke bentuk terakhir ini. Ganti dengan 0 berarti 0. 0 dikurangi 1, min 1. 0 ditambah 3 berarti 3. Min 1 dikali 3, min 3. Berarti di sini semuanya negatif. Semuanya negatif.
0 dan kawan-kawannya negatif. Sampai kapan? Sampai menyentuh batas. Sampai menyentuh batas, dia langsung berubah tanda. Sampai menyentuh batas, dia langsung berubah tanda. Ini cara sederhana saja. Kalau mau, silakan cek. Masukkan di sini misalkan negatif 9, masukkan ke sini, pasti positif. Di sini ada angka 10, masukkan ke sini, pasti positif. Ada angka 1, silakan masukkan, pasti hasilnya positif. Begitu. Kembali kepada soal. Sampai sini, soalnya mirip. Tidak ada perbedaan antara contoh 1, contoh 2. Tidak ada perbedaan antara lebih kecil dan lebih besar. Perbedaannya hanya di himpunan penyelesaian. Karena kita mencari yang positif, lebih besar itu kan artinya positif ya. Berarti ini penyelesaiannya dan ini penyelesaiannya. Ada dua yang positif, kita tulis dua-duanya. Berarti himpunan penyelesaiannya X sebelah kiri min 1. X ini kan sebelah kiri dari min 1, lebih kecil dari min 1. Nulisnya begini, X sebelah kiri dari min 1. Ini kan seolah-olah menunjuk ke arah kiri ya, lebih kecil dari min 1. Lalu dipisahkan atau yang ini sekarang X-nya bagaimana dengan 1/5? Lebih kanan, berarti lebih sana dari 1/5. Ciri khas kalau terpisah begini, ini seperti kurung ya. Himpunan penyelesaiannya jadi demikian. Contoh 4 sekarang, 2X plus 2, nilai mutlak dikurangi X plus 5, begitu. Seolah-olah beda, padahal sama saja. Tinggal tarik ke sana, ya. Pakai rumus ini tetap ya. Kalau kita tarik ini ke kanan, ini tidak ada bedanya dengan contoh 2 dan contoh 3. Tidak ada bedanya. Kita mendapatkan dua nilai mutlak. Udah, jumlahkan dan kurangkan. Seperti biasa, dijumlahkan jadi 3X plus 7. Ini pun jadi X min 3. Begitu. Ambil patokan sama dengan nolkan dulu, tarik jadi min 7/3. Yang ini atau X min 3 disama dengan nolkan dulu, berarti X sama dengan 3. Masukkan ke dalam garis bilangan, min 7 ada di kiri, 3 ada di kanan. Karena sama dengan, maka bulatannya penuh. Cirinya begitu. Langkah selanjutnya bagaimana? Sama. 0 ada di tengah. Di antara negatif dan positif itu pasti ada 0. Masukkan di sini 7. Ini min 3. 7 dikali min 3 negatif 21. Berarti 0 dan teman-temannya di sini negatif 21. Berarti negatif maksudnya. Sampai kapan? Sampai ada batas, kemudian langsung berubah tanda. Semuanya negatif sampai kapan? Sampai menyentuh batas. Setelah batas berarti langsung berubah tanda. Begitu. Kita cari yang mana? Kita cari yang positif. Karena tandanya demikian. Jawabannya itu. Sama persis dengan tadi. Tuliskan X lebih kanan dari min 7/3. Di sini X lebih kiri dari 3. Begitu. Himpunan penyelesaiannya demikian. Contoh 5. Sekarang ada pecahan di sini. Di sini X tidak boleh sama dengan 0. Lagi-lagi ini adalah syarat. Karena di bawah tidak boleh 0. Jadi bisa kita abaikan sebetulnya. Maksudnya diabaikan dalam perhitungan. Ya. Yuk, kalau kita samakan penyebut, tinggal dikalikan kan? 4X min 2. Kalian SMP sudah harus belajar cara menyamakan penyebut. Sehingga 4X min 2 per X. Begitu. Kita punya sifat, nilai mutlak itu milik 4X min 2, dan nilai mutlak ini juga milik X. Sehingga kalau kita kalikan, tarik ke sana, menjadi bentuk yang tidak lain, sama persis dengan contoh 1, 2, 3, 4, dan 4 tadi. Ya. Kalau di sini ada angka 5 misalkan, maka tarik ke sana menjadi 5X di dalam tanda mutlak. Demikian. Ternyata sama saja, jumlahkan dan kurangi. 4X tambah X, 4X min 2 dikurangi X. Jumlahkan, gabungkan jadi 5X min 2, yang ini 4X min X jadi 3X dikurangi 2. Cari patokan nolnya, seperti biasa 2/5, yang ini pun sama 2/3. Begitu.
2/5 ada di situ, 2/3 ada di situ. Ya, ini pasti lebih kecil karena pembaginya lebih besar. Atau kalau bingung, ya dibagi sajalah, dikotret saja. Ya, 0,4, 0,6 ini pasti lebih kecil. Yuk kita cek sekarang, kita cari angka 0 yang paling gampang. Angka 0 ada di mana ya? Ya pasti di sini lah. 0 itu kalau tengah-tengah negatif dan positif. Ini kan positif-positif ya. Pasti 0 semakin ke sini. 0 pasti ada di sini. Masukkan 0 dikurangi 2, negatif 2. 0 dikurangi 2, negatif 2. Negatif 2 dengan 2, 4. Berarti di sini positif. Setelah di sini positif, sampai patokan berubah tanda jadi negatif. Sampai patokan berubah tanda lagi. Begitu caranya. Kita cari apa tadi? Kita cari yang positif. Ada di sini. Begitu. Namun ingat, ada syarat di sini, ciri khas dari pecahan. X tidak boleh 0. 0 kan ada di sini kan? Harus kita tuliskan X tidak 0. Begitu. Yang ini X lebih kecil dari 2/5. Yang ini X lebih besar dari 2/3. Himpunan penyelesaiannya ini. Ini kalau batas pun masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Maka harus kita tulis. X tidak boleh 0. X ini. Artinya ini masuk kecuali 0. Dalam matematik begini. Pengecualian itu. Demikian. Untuk memantapkan, silakan bisa dicoba. Ada 7 latihan soal. Silakan di pause dulu videonya. Kalian coba semuanya.